SPMB SMK 2026 Provinsi Sulawesi Selatan, non-diskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Dasar Hukum SPMB Sulsel 2026. Yang pertama, Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134. Yang kedua, Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Nomor 0301-C/HK.0401/2026 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027. Ketiga, Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 477/Romawi 3/tahun 2026 tentang petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan murid baru jenjang sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan sekolah luar biasa Provinsi Sulawesi Selatan tahun ajaran 2026-2027. Persyaratan umum calon murid baru SMK pada SPMB 2026. Yang pertama, berusia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan, kecuali untuk sekolah yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, serta murid penyandang disabilitas. Selanjutnya, calon murid baru baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang berasal dari sekolah luar negeri harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar dari Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, dan untuk SMK mendapatkan surat rekomendasi izin belajar dari Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan vokasi. Selanjutnya, mengikuti tes bakat minat dan lolos pada tes kesehatan pada SMK tujuan, dan pelaksanaan tes bakat minat dan kesehatan tidak dikenakan biaya apapun. Selanjutnya, telah menyelesaikan SMP atau bentuk lain yang sederajat yang dibuktikan dengan ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan. Dan yang terakhir, bagi sekolah yang menerima warga negara asing wajib menyelenggarakan matrikulasi pendidikan bahasa Indonesia minimal 6 bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan. Daya tampung SPMB 2026 berdasar pada data pendidikan atau Dapodik dan jumlah rombongan belajar pada SMK paling sedikit 3 dan paling banyak 72, yang mana masing-masing tingkat paling banyak 24. Jalur pendaftaran SMK ada 2, yaitu layanan keunggulan dan reguler. Untuk layanan keunggulan kelas industri, khusus untuk SMK yang memiliki mitra dengan industri yang telah diverifikasi oleh Dinas Pendidikan. Kedua, lulus pada tes yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan bersama mitra industri. Untuk kategori kedua, jalur reguler, yaitu domisili khusus untuk calon murid yang berdomisili paling jauh 1 km dari SMK tujuan memiliki kuota 10%. Untuk afirmasi dan penyandang disabilitas, yang mana terdata pada DTSEN desil 1-4 atau verifikasi faktual yang memiliki kuota 25%. Untuk kategori anak guru dan tendik, yang mana murid yang orang tuanya bertugas pada SMK yang sama memiliki kuota 5%. Untuk prestasi yang pertama prestasi akademik yang mencakup rata-rata nilai rapor semester 1-5, rata-rata nilai TKA, dan prestasi akademik yang memiliki kuota sebanyak 20%. Dan selanjutnya prestasi mitra, yaitu anak karyawan mitra SMK atau calon murid yang direkomendasikan oleh mitra SMK memiliki kuota sebanyak 10%. Untuk prestasi non-akademik, yaitu mencakup rata-rata nilai rapor 1-5, rata-rata nilai TKA, prestasi non-akademik yang memiliki kuota 20%. Dan yang terakhir, prestasi keagamaan. Prestasi keagamaan yang mana siswa menghafal Al-Quran minimal 3 juz yang memiliki kuota 10%. Untuk syarat khususnya, pada bidang keahlian teknologi dan rekayasa, teknik informasi dan komunikasi, agribisnis dan agroteknologi, kemaritiman, pariwisata, energi dan pertambangan, dan yang terakhir seni dan industri kreatif memiliki objek kesehatan sehat pendengaran dan tidak buta warna. Dan untuk bidang keahlian bisnis dan manajemen, yaitu memiliki objek kesehatan sehat pendengaran. Dan yang terakhir,
bidang keahlian yang kesehatan dan pekerjaan sosial. Untuk objek kesehatannya tidak buta warna, sehat pendengaran, dan sehat mulut dan gigi. Dan yang calon murid wajib mengikuti tes bakat minat dan kesehatan pada SMK tujuan tanpa dikenakan biaya apapun. Tata cara pendaftaran untuk calon murid. Yang pertama, ada pra-pendaftaran. Calon murid baru melakukan login pada laman https://spmb.socialprop.go.id dengan memasukkan NISN dan tanggal lahir. Yang kedua, mengecek dan memperbaiki data diri. Yang ketiga, mengecek dan memperbaiki data alamat. Yang keempat, mengecek dan memperbaiki data orang tua wali. Yang kelima, memasukkan data nilai rapor tiap semester berdasarkan dokumen yang dimiliki. Yang keenam, mengupload dokumen berupa kartu keluarga, nilai rapor tiap semester dalam bentuk PDF, serta bukti prestasi lainnya dengan ukuran maksimal tiap dokumen adalah maksimal 2 MB. Ketujuh, mengunduh dan menandatangani fakta integritas. Dan yang terakhir, melakukan penguncian data diri. Untuk pendaftaran, login ke situs https://spmb.socialprop.go.id dengan memasukkan NISN. Selanjutnya, memilih salah satu sekolah unggulan atau sekolah yang memiliki kelas unggulan. Yang selanjutnya, mengunduh bukti pendaftaran dan membawa hasil cetak bukti pendaftaran serta berkas yang dibutuhkan ke sekolah pilihan. Untuk yang terakhir, setelah calon murid baru melakukan validasi pada poin, pihak sekolah memberikan bukti validasi. Jalur pendaftaran SPMB 2026 yaitu sekolah unggulan, kelas unggulan, dan kelas industri. Pendaftaran dari tanggal 18 sampai 19 Mei 2026. Untuk verifikasi berkas yaitu tanggal 20 sampai 21 Mei 2026. Tes CAT atau tes industri yaitu tanggal 22 sampai 23 Mei 2026. Untuk pengumuman kelulusan yaitu 28 Mei 2026. Untuk SMK atau sekolah menengah kejuruan, pendaftarannya tanggal 25 sampai 26 Mei 2026. Untuk verifikasi berkas 28 sampai 29 Mei 2026 dan pengumuman kelulusan yaitu tanggal 2 Juni 2026. Dan di tahap akhir yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah bagi murid baru yaitu 13 sampai 17 Juli 2026. Untuk pengawasan, ada Inspektorat Daerah, Dewan Pendidikan, dan Dinas Pendidikan. Inspektorat Daerah memastikan pelaksanaan SPMB berjalan sesuai regulasi dan prosedur yang ditetapkan, mengawasi kepatuhan sekolah terhadap ketentuan kuota dan jadwal. Untuk Dewan Pendidikan, menerima dan menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat, berkoordinasi dengan tim pengawas lain untuk penanganan masalah secara komprehensif. Dinas Pendidikan melakukan evaluasi berkala terhadap proses pendaftaran dan memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan SPMB. Helpdesk dan pengaduan. Untuk wilayah pertama, Maros, ada Bapak Anhar Rizwan Eskom. Untuk wilayah Makassar, ada Bapak Haryanto Hadinata SE. Untuk wilayah 2, Goa, yaitu ada Bapak Yudi Roslan Sudarsono. Untuk wilayah 3, ada Bone Anja Saputra R. Untuk wilayah 4, ada Sidrap Wajo Sopeng. Sidrap itu Bapak Awal Kurniawan Akbar SE. Di Wajo ada Bapak Erwin Suprianto. Di Sopeng ada Muhammad Ghazali SIP. Untuk wilayah 5 di daerah Bantaeng, Bulukumba, dan Sinjai. Untuk daerah Bantaeng ada Pak Arsin SPD. Untuk daerah Bulukumba ada Andi Fahrizal SPD. Untuk wilayah Sinjai ada Ahmad Samsuri SPD. Untuk wilayah 6 ada Kepulauan Selayar yaitu Bapak Irsan. Untuk wilayah 7 ada Takalar Jeneponto. Untuk Takalar Bapak Artiawan Bangsawan SPD. Untuk Jeneponto ada Eka Anggriani. Untuk wilayah 8 ada Parepare, Baru, dan Pindrang. Untuk Parepare Andi Saputra SPI. Untuk Baru Bapak Budianti Barukman SSI. Untuk di Pindrang Bapak Sarip Fatmah SH. Untuk wilayah 9 yaitu Pangkep ada Bapak Rifki Rival. Untuk wilayah 10 ada Enrekan Tator Torut yaitu Bapak Muhammad Taslim. Untuk wilayah 11 ada Luwu dan Palopo. Untuk Luwu ada Bapak Adam Syah Sado Esud. Untuk Palopo ada Bapak Ahmad Karim SE. Untuk wilayah 12 ada Luwu Timur dan Luwu Utara. Untuk Luwu Timur ada Ibu Herianti SH dan untuk Luwu Utara ada Ibu Rahmadani. Sanksi dan pelaporan yaitu ada pelanggaran data, kewajiban sekolah. Untuk pelanggaran data, pemalsuan data atau dokumen mengakibatkan calon murid dinyatakan gugur dari seleksi.
Untuk kewajiban sekolah, sekolah wajib melaporkan hasil SPMB maksimal 2 minggu setelah MPLS berakhir. Untuk selanjutnya, sanksi murid aktif. Jika pelanggaran terdeteksi setelah diterima, murid dapat dikeluarkan dari sekolah. Untuk selanjutnya, konsekuensi keterlambatan. Keterlambatan pelaporan akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk desain spanduk, baliho, dan flyer, sekolah membuat pengumuman pendaftaran SPMB yang paling sedikit memuat informasi, yaitu mencakup persyaratan calon murid sesuai jenjang, tanggal pendaftaran, jalur penerimaan murid baru, jumlah daya tampung, tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi, dan yang terakhir, ketentuan pendaftaran tidak dipungut biaya. Mari sukseskan SPMB 2026. Demi masa depan pendidikan Sulawesi Selatan yang lebih baik, mari bersama-sama menyukseskan SPMB 2026 dengan penuh semangat dan komitmen, serta berpartisipasi aktif dari seluruh masyarakat adalah kunci keberhasilan penerimaan murid baru yang transparan dan berkeadilan. Terima kasih.